Pagi ini saya akan sharing sama saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul gambar diri. Coba Anda bisa mulai chatting di channel YouTube GSPDI Jombang, Anda bisa katakan gambar diri. Saya pikir ketika kita belajar tentang gambar diri, ini pengajaran firman atau pelajaran firman Allah yang penting untuk kita dengar. Ketika kita belajar gambar diri, ini penting sekali sebagai orang Kristen kita memahaminya, mengerti dengan benar tentang siapa gambar diri kita sesungguhnya. Kita belajar saudara ya, pagi ini tentang pengajaran firman Allah gambar diri. Apa itu gambar diri? Mari kita baca ayatnya. Saya ambil berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Cukup panjang ayat ini, barangkali kecil tulisan-tulisannya, tapi saya berharap Anda tetap bisa membacanya ya. Saya akan baca ayat ini secara lengkap. Saya baca, Anda perhatikan ayat demi ayat 19 sampai 23 dalam Yohanes pasal 1. Perhatikan ya kalimat-kalimat bunyi daripada firman Allah ini. Ayat 19 mulai saya baca terus begini. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Tuliskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Baik. Sebelum saya mencoba menjelaskan ayat-ayat yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun, saya mau kasih pengertian dulu, saya tanamkan dari dasar dulu. Sebetulnya apa itu arti definisi dari gambar diri. Saya percaya setiap saudara sebagai orang Kristen tentunya sering ya mendengar istilah, mendengar kata tentang gambar diri, gambar diri. Anda pasti sering mendengar tentang apa itu gambar diri. Ketika saya coba merenungkan tentang gambar diri, saya saudara, mencoba mendefinisikan sendiri apa sih sebetulnya arti gambar diri berdasarkan kata firman. Berdasarkan apa yang saya baca dalam Alkitab, berdasarkan apa yang saya pahami selama ini, apa yang dikatakan firman Tuhan, apa itu gambar diri. Kesimpulan saya artikan, saya definisikan saudara, berdasarkan pengertian saya kalau saya memahami firman Allah, gambar diri itu adalah apa yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya. Secara umum saya katakan begini, apa yang kita pikirkan dan kita yakini tentang diri saya, itulah gambar diri. Sambil saya bacakan kalimat ini, statement ini tentang gambar diri sambil Anda renungkan. Sambil Anda hafal sedikit, apa sih gambar diri? Oh ternyata gambar diri itu adalah apa yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya. Nah sekarang saya akan menunjukkan sama saudara tentang ayat-ayat Alkitab ini. Jadi kita itu gak peduli tentang kata orang lain tentang diri kita. Ya, kita tidak peduli tentang apa yang dunia katakan tentang diri kita. Orang boleh berkata kita kacau gitu ya. Tapi selama kita yakin kita gak kacau, kita akan baik-baik saja. Itu gambar diri loh. Kita mesti menemukan gambar diri yang benar. Orang atau dunia berkata diri kita itu hancur. Tapi kita mendapat diri kita, aku udah hancur, aku baik-baik saja. Maka yang terjadi dalam diri kita baik-baik saja. Kita gak peduli kata orang, kita gak peduli apa kata dunia, tapi kita peduli dengan kata Tuhan tentang diri kita. Karena itulah siapa kita gitu. Jadi gambar diri itu adalah apa yang saya pikirkan dan apa yang saya yakini tentang diri saya. Itu gambar diri, sederhana.
Satu contoh, ketika saya coba renungkan tentang gambar diri, saya teringat sosok pribadi yang ada dalam perjanjian baru. Dan menurut saya, gambar diri dari orang ini tuh sehat. Gambar diri dari orang ini luar biasa, bener gitu loh gambar dirinya. Sosok ini, pribadi ini bernama Yohanes Pembaptis. Coba kita lihat ayatnya ya. Gambar diri seperti apa? Lihat sosok ini, Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca, rupanya ada banyak orang bertanya, saudara ya. Siapa sih engkau? Apakah engkau Mesias? Yohanes katakan bukan. Selalu dia katakan bukan. Apakah engkau ini Elia? Yohanes katakan bukan, aku bukan Elia. Apakah engkau ini yang dikatakan nabi yang akan datang? Yohanes katakan bukan. Sehingga orang bertanya begini di dalam ayat yang ke-22, saya baca ya. Maka kata mereka kepadanya, 22 ya, kalau ada kelihatan ikuti pembacaan, siapakah engkau? Mereka bingung, lalu siapa engkau? Kau selalu berkata bukan, bukan, bukan. Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah, perhatikan, katamu tentang dirimu sendiri? Saya ulang kalimatnya, perhatikan Yohanes Pembaptis dikatakan oleh orang banyak. Lalu apakah katamu tentang dirimu sendiri? Apa katamu tentang dirimu sendiri? Bukankah ini isunya berbicara tentang gambar diri? Siapa kamu sebetulnya? Siapa kamu dirimu sendiri? Lalu Yohanes menjawab begini. Si Yohanes Pembaptis jawabnya dikatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes katakan, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Saudara perhatikan dalam ayat ini. Jadi dengan kata lain saya katakan, Yohanes Pembaptis itu dia tahu dengan benar siapa dirinya. Ini contoh gambar diri yang sehat. Dia tahu apa yang dia pikirkan, dia mengerti siapa dirinya sesungguhnya, dia yakin. Saudara, keyakinan kita akan diri kita, terutama apa yang Tuhan katakan tentang diri kita, panggilan Tuhan tentang diri kita, itu sebetulnya yang menjadi dasar kita membangun identitas kekristenan kita. Dasar kita bangun di atas keyakinan ini. Coba saya tunjukkan satu ayat yang sering saya sampaikan sama saudara, kalau Anda masih ingat tentunya, Amsal pasal 23 ayat 7. Ini loh gambar diri. Saya coba lengkapi saudara dengan ayat-ayat firman Allah. Gambar diri saya bukan berdasarkan apa kata saya, tapi apa kata firman Allah. Ini loh gambar diri yang sehat, gitu loh maksud saya. Lihat Amsal 23 ayat 7. Saya baca ya, dikatakan begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahan New King James Version berkata, for as he thinks in his heart, so is he. Bahwa kita itu menjadi seperti yang kita pikirkan. Tadi kita belajar tentang gambar diri adalah apa yang saya pikirkan dan apa yang saya yakini tentang diri saya. Ada masih ingat itu kan? Apa yang saya pikirkan tentang diri saya dan saya yakini tentang diri saya. Nah ayat ini berkata kita itu akan jadi seperti yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bagaimana jadi kita seperti itu. Anda masih ingat saya ajarkan tentang ayat ini. Seringkali tanpa sadar gambar diri kita itu rusak. Nggak jelas gambar dirinya. Gambar diri kita itu jadi orang Kristen yang penuh keraguan, penuh kebimbangan. Seringkali kita berkata begini tanpa sadar, saya ini orang yang gak bisa apa-apa. Dalam pikiran kita berkata, saya ini gak mampu apa-apa, saya gak punya modal. Orang lain lebih pintar dari saya, orang lain lebih maju dari saya, orang lain lebih punya modal dari saya, orang lain lebih punya talenta, bisa ini, bisa itu. Saya mah geblek, saya gak bisa apa-apa. Biar orang lain yang maju, biar orang yang lain sukses. Ya biar orang lain yang diurapi dipakai sama Tuhan, biar dia ada yang maju. Saya gini-gini aja deh Pak Pendeta, yang penting saya ke gereja kan cukup. Ini saya katakan ini gambar diri yang gak jelas.
Ini gambar diri orang Kristen yang gak sehat, rusak gambar diri begini. Kita berpikir diri kita, aku gak becus apa-apa, aku gak mungkin bisa sukses, aku gak pernah mungkin bisa maju. Ini rusak loh gambar diri kita. Kita gak yakin dengan siapa diri kita. Kita itu gak yakin dengan yang kita pikirkan, kita yakin tentang diri kita. Ini rusak. Makanya saya tulis di bawahnya, tahan gambar ini tadi. Apa yang saya pikirkan atau apa yang kita pikirkan tentang diri kita, tentang diri saya, itu ternyata jauh lebih penting daripada yang orang lain, bahkan yang Tuhan pikirkan tentang diri kita. Maksud saya begini, seperti saya katakan tadi, saudara, kita gak peduli apa yang orang katakan tentang kita. Orang boleh berkata gini, lu kacau bisnisnya, lu bangkrut bisnisnya. Tapi kalau kita berpikir, kita yakin enggak tuh, bisnisku dalam nama Yesus akan baik-baik saja. Ya hidupmu, kerjaanmu akan baik-baik saja. Saudara jangan peduli atau tidak usah peduli dengan orang yang berkata, lu bejat, rusak orangnya. Tapi ketika kita berpikir, kita melihat diri kita, aku baik-baik saja, aku udah bejat. Ya kita akan baik-baik saja. Ada gak usah pedulikan orang berkata dirimu bejat dan kacau. Sementara saudara melihat diri saudara, it's okay, tetap pada jalur kebenaran. Saya yakin hidup kita akan tetap baik-baik saja, saudara. Bahkan kalau saya katakan bahwa apa yang saya pikirkan tentang diri saya itu jauh lebih penting, bahkan melebihi apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita, tentang diri saya. Kita sama-sama ngerti bahwa Tuhan itu selalu memikirkan yang positif untuk kita. Tuhan itu selalu memikirkan apa yang baik untuk kita, selalu yang besar. Tuhan berpikir selalu yang mulia. Tuhan selalu berpikir sesuatu yang dahsyat untuk kita, untuk masa depan yang cerah buat kita. Tapi persoalannya begini masalahnya, pikiran kita seringkali gak connect, gak sepakat dengan yang Tuhan pikirkan. Kita gak percaya, masa sih Tuhan berpikir seperti itu buat saya? Masa sih Tuhan berkata seperti itu untuk saya? Ini kan masalahnya. Tuhan berpikir sesuatu yang dahsyat, yang mulia, yang agung, yang luhur, yang dahsyat buat kita. Tapi pikiran kita nggak sepakat. Masa iya sih? Masa bener sih? Masa gitu sih Tuhan pikirnya buat saya? Loh ini penting loh. Makanya saya katakan lihat gambar berikutnya bahwa harusnya begini ya. Apa yang seharusnya saya pikirkan, kita pikirkan, dengar baik. Dan itu menjadi dasar dari keyakinan saya, keyakinan kita. Jadi identitas kekristenan kita, identitas gambar diri kita, itu harusnya dibangun berdasarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Anda kira-kira bisa paham gak dengan apa yang saya sampaikan sampai di titik ini? Pikiran kita ini loh seringkali gak sepakat yang Tuhan pikirkan tentang kita. Pikiran Tuhan besar untuk kita. Tuhan berkata, kamu adalah ciptaan baru. Rancanganku buat kamu adalah masa depan yang cerah. Aku menyembuhkan kamu. Tapi pikiran kita berkata, masa iya sih? Masa bisa seperti itu? Keadaanku begini. Ini rusak ini gambar dirinya. Anda itu mau membangun identitas gambar diri kita itu berdasarkan perkataan siapa? Berdasarkan perkataan Tuhan kah? Atau perkataan dunia? Atau perkataan setan? Identitas gambar diri kita ini dibangunnya itu mesti benar. Kalau enggak kita akan goyah. Makanya saya kasih gambaran sama saudara pada gambar berikutnya. Saya kasih gambar-gambar supaya ada nangkep ya. Singkatnya begini ya, ada banyak sih suara, tapi saya fokuskan gitu ya. Skopnya saya kecilkan begini. Ada dua suara yang kita dengar. Anda tahu maksudnya? Yang pertama tentu suara Tuhan yang bicara di dalam kita. Karena Tuhan lewat Roh Kudusnya diam di dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu, kata Alkitab. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Ada dua suara. Yang pertama suaranya Tuhan yang ada di dalam kita. Yang kedua adalah suaranya setan, suaranya iblis yang bicara sama kita. Nah persoalannya, dari dua suara ini, dua-duanya baik suara Tuhan yang bicara di dalam kita maupun suara iblis, dua suara ini ingin membangun identitas gambar diri kita. Ya.
Dua suara ini ingin membangun identitas gambar diri kita. Nah, persoalannya siapa yang kita dengar? Suara Tuhankah kita dengar untuk membangun dasar iman, keyakinan, gambar diri kita, atau suara setan yang kita dengar? Saya mau terangkan dulu tentang suara Tuhan yang di dalam kita. Suara Tuhan itu suara kebenaran. Harusnya suara Tuhan yang kita dengar. Mari saya tunjukkan ayatnya sama saudara sambil saya jelaskan. Pada bagian ini penting untuk kita pahami. Ayo yang ngantuk-ngantuk melek matanya. Bagian ini penting. Karena ini membangun identitas gambar kita, gambar diri kita. Lihat, suara Tuhan yang di dalam kita itu suara kebenaran. Lihat Yohanes 14 ayat 6. Saya baca ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan seterusnya. Sorry kalau saya katakan ada banyak di antara kita orang Kristen membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 banyak kepleset. Ya, banyak di antara kita orang Kristen karena keburu-buru cepat-cepat ke susu-susu bacanya kepleset. Karena kepleset sehingga esensi yang benar dari ayat ini pun meleset dari arti sesungguhnya. Karena kecepatan bacanya suka kita berkata, akulah jalan kebenaran. Anda sering dengar gak orang berkata, orang sambil mengajarkan firman tapi kecepatan buru-buru kepleset. Berkatanya begini, akulah, Yesus berkata akulah jalan kebenaran. Itu kepleset loh. Kalimatnya gak jadi satu. Ini kalau saya sederhanakan sebetulnya begini kalimatnya. Kata Yesus kepadanya, tahan ayatnya, akulah jalan. Cuman kalimatnya berkata dan. Tapi ini kan bisa diganti koma kan. Akulah jalan koma dan di sini katakan lalu kebenaran koma hidup. Jadi sebetulnya artinya begini. Yesus itu akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu kan sebetulnya esensi arti sesungguhnya. Jadi jangan pernah kepleset lagi ya Bapak Ibu Saudara berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seolah-olah Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Padahal dia sendiri-sendiri loh. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Saya mau ambil yang penting dalam kalimat ini. Yesus berkata, akulah kebenaran. Kalau Yesus berkata akulah kebenaran berarti perkataan Yesus perkataan kebenaran. Semua yang keluar dari diri Yesus itu kebenaran. Dia gak bisa berbohong. Dia gak bisa berkata yang tidak benar. Semua yang keluar dari mulut Yesus, semua perkataan firman-Nya, semua yang keluar dari diri Yesus itu adalah kebenaran dan tidak pernah bohong. Tidak ada kebohongan dalam dirinya. Semua yang ada dalam diri Yesus adalah kebenaran. Titik. Tapi seringkali aneh. Kita ini gak percaya dengan perkataan Tuhan. Aku memulihkan kamu. Kamu ciptaan baru. Masa sih Tuhan? Aku masih ciptaan lama Tuhan. Aku masih Tuhan berkata, kamu ciptaan baru. Kok kita gak percaya ya? Seolah perkataan Tuhan gak benar. Padahal dia adalah kebenaran. Aku memulihkan kamu, aku menyembuhkan kamu. Masa sih Tuhan tapi keadaanku masih kayak gini Tuhan. Belum sembuh Tuhan. Seringkali kita gak bisa percaya gitu loh. Gak yakin dengan pikiran perkataan Tuhan. Loh saya ulang sekali lagi. Ini namanya gambar diri gak sehat. Gak sehat saudara. Kita ini mau membangun gambar diri kita. Keyakinan diri kita. Itu di atas dasar perkataan setan atau perkataan Tuhan. Gambar diri yang sehat, gambar diri yang benar, kita bangun gambar diri kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Sebab Tuhan tidak pernah ngomong bohong. Akulah kebenaran. Semua perkataan Tuhan adalah kebenaran. Dia tidak pernah menipu kita. Dia gak pernah bohong. Perkataan Tuhan tidak pernah berbohong. Perkataannya adalah kebenaran saudara. Nah, bandingkan dengan Yohanes 8 ayat 44, iblis. Sorry saya kasih gambar seperti itu supaya jelas gitu ya. Ayat ini berkata begini, ayat 44 Yohanes pasal 8. Ya, iblislah dikatakan yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ini Yesus loh yang ngomong langsung. Ia
adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab, saya garis bawahi, di dalam dia tidak ada kebenaran. Tuh, saudara jelaskan. Yesus berkata, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Kebalikannya Yesus, semua yang ada dalam dirinya adalah kebenaran. Tidak ada tipuan, tidak ada kebohongan. Tapi si iblis, Yesus katakan, sebab di dalam dia, di dalam iblis setan tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab apa? Ia, perhatikan, iblis ini adalah pendusta dan bapak segala dusta. Iblis tuh ngomongnya gak ada benernya. Tapi aneh, kenapa banyak orang di dunia ini termasuk kita orang Kristen, kadang kita percaya sama omongan iblis, omongan setan. Padahal semua omongannya itu bohong, semua omongannya itu dusta. Sebab iblis, Yesus katakan, dia bapaknya pendusta. Tapi kok orang percaya ya? Kamu hancur, kamu gak bener, kamu kacau hidupnya. Kok kita percaya setan yang ngomong? Kamu gak bisa sembuh. Padahal Yesus berkata, oleh bilur-bilurku kamu sudah disembuhkan. Mana yang kita percaya ya? Apa yang kita mau pakai bangun dasar gambar diri kita? Keyakinan kita, percaya kita. Perkataan setan kah? Atau perkataan Tuhan sang kebenaran? Coba mulai Anda renungkan di sini. Bangun identiti gambar diri kita yang benar. Berdasarkan perkataan Tuhan sang kebenaran. Tuhan gak pernah ngomong gak benar, dia selalu benar ngomongnya. Kok kita gak percaya sama perkataannya? Dan saya mau katakan, lihat gambar berikutnya, mengapa Alkitab itu buku yang paling penting, sangat penting buat setiap kita. Karena Alkitab itu berisi firman Allah, itu jelas kita tahu. Dan Alkitab yang adalah firman Allah, itu berisi pikiran Allah. Alkitab itu sangat penting karena dia berisi pikiran Allah. Dan salah satu pikiran Allah, perkataan Allah dalam firman Allah dalam Alkitab yang sangat penting ini, itu adalah tentang rencananya untuk kita. Dia berkata tentang kita, dia berpikir tentang kita, itu semua ada dalam firman Allah dalam Alkitab. Makanya betapa sangat pentingnya Alkitab firman dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah baca firman, bagaimana ya? Bagaimana kita tahu apa kata Tuhan tentang kita? Kalau kita ini jarang mendengar firman Allah, telinga kita tertutup, tidak ada rasa haus. Saya katakan kemarin, tidak sehat loh ya. Kalau orang Kristen gak sehat itu gampang. Tidak ada rindu, tidak ada haus, tidak ada lapar sama firman Allah. Itu sakit rohaninya, dia gak sehat rohaninya. Gambar dirinya gak sehat Pak. Jelas saudara ya. Tapi kalau orang gambar dirinya sehat, dia akan selalu ingin akan firman. Haus, lapar akan firman. Karena salah satu isi firman itu adalah berkata tentang kita. Tuhan berpikir tentang kita. Tuhan berfirman tentang kita. Bagaimana kita tahu apa pikiran Tuhan tentang kita? Apa kata firman Tuhan tentang kita? Kalau kita nggak baca Alkitab, ini pentingnya firman Allah. Kenapa firman Allah sangat penting buat kita? Yohanes 17 ayat 17 menjawab itu buat kita. Apa jawaban firman Allah dalam Yohanes 17 ayat 17? Ini yang dikatakan. Ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara, kelihatan jelas ini ayat. Sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, dan 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Mana yang kita mau dengar? Perkataan setan si pembohong? Atau perkataan Tuhan, perkataan firman yang semuanya adalah kebenaran, nggak ada muslihatnya. Tapi kadang-kadang kita ini nggak mau percaya ya perkataan kebenaran. Kamu ciptaan baru, enggak Tuhan, aku masih ciptaan lama, aku masih gini, aku gini. Tapi firman berkata kamu ciptaan baru, aku memulihkan kamu, aku menyembuhkan kamu. Kalau kita nggak percaya dengan perkataan kebenaran yang firman Allah, bagaimana gambar diri kita bisa pulih? Hampir semua kita gambar dirinya rusak awalnya. Justru tujuan saya menyampaikan pengajaran firman Allah ini adalah supaya gambar diri kita pulih. Gambar diri kita sehat seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang tahu dengan jelas siapa dirinya sesungguhnya. Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun.
luruskan jalan bagi Tuhan. Dia tahu panggilannya, dia tahu tujuan hidupnya, sebab dia tahu gambar diri dia sebenarnya. Bagaimana dengan kita? Kadang kita nggak jelas gambar dirinya. Gambar diri kita penuh kebimbangan, penuh keraguan, gak jelas gitu loh. Siapa diri kita? Ketika Tuhan berkata, aku memulihkan kamu. Masa iya sih? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itu kan Tuhan sedang bicara sama kita. Bagi orang percaya gak ada mustahil. Masa iya sih bisa begitu? Keadaanku kacau, keadaanku buruk, aku lagi sakit. Bagaimana bisa mengalami perkara mustahil? Ini gambar diri yang harus dipulihkan. Saya ingin lewat pengajaran firman Allah ini gambar diri kita dipulihkan. Jadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Dengar perkataan firman kebenaran. Jangan apa kata iblis yang penuh dusta kebohongan. Kamu gak bisa sembuh, kamu gak bisa pulih, kamu gak bisa bangkit. Selalu perkataan setan itu menghancurkan kita, membinasakan kita. Tapi kenapa kita dengerin ya? Ini kan aneh bin ajaib. Maaf kata-kata saya, ini kan kebodohan yang paling bodoh yang pernah ada kan. Kok setan dipercaya perkataannya? Tapi jujur, seringkali kita seperti itu. Saya tunjukkan ayat ini, mungkin tidak usah dibaca karena waktu ternyata panjang ini ayatnya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Dalam ayat ini terjadi percakapan antara iblis, si ular dengan Hawa. Yang saya coba terangkan, saya coba sampaikan dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Sebetulnya iblis itu pengen ngetes sampai seberapa pengetahuan firman perkataan Allah yang ada dalam diri si Hawa. Makanya dalam ayat ini setan di ayat 1 berkata, tentu semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Tentu Allah berfirman begitu kan. Lalu Hawa jawab, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, itu betul. Oh ngerti dia. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, perhatikan, jangan kamu makan. Itu betul. Ataupun raba buah itu nanti kamu akan mati. Anda baca di semua ayat Alkitab, sejak kapan Tuhan berkata, nanti kamu raba buah itu kamu mati. Tuhan tidak pernah ngomong itu loh. Tuhan hanya berkata, kamu makan, kamu mati. Itu betul Tuhan katakan. Tapi Tuhan tidak pernah satu kalimat, satu kata berkata, Hawa, Adam, kamu raba buah itu kamu mati. Iblis mulai masuk. Iblis si ular mulai memanfaatkan itu. Wah, dia nggak jelas pengetahuan akan firman. Dia nggak jelas pemahaman akan firman. Kabur-kabur, bimbang-bimbang. Iblis mulai masuk. Ya, justru kalau kamu makan buah itu, kamu menjadi seperti Allah. Itu kan intinya. Karena memang dia nggak jelas pengetahuannya akan perkataan Allah. Dia nggak dengar betul perkataan Tuhan, nggak penuh di hatinya. Begitu dengar iblis katakan, kamu makan buah itu, kamu seperti Allah. Dia makan buah itu. Padahal kita kan tahu, nggak usah makan buah itu, jangan dimakan. Padahal Adam sama Hawa pada awalnya diciptakan. Memang diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Gara-gara makan buah itu rusak gambar Allah. Kemuliaan Allah hilang dalam diri mereka. Telanjang mereka. Tadinya diselimuti oleh kemuliaan Allah. Mereka gambar diri Allah kok. Mereka penuh kuasa. Iblis tidak punya otoritas atas manusia pertama Adam dan Hawa. Tapi saat itu juga ketika otoritas Allah hilang, setan punya otoritas atas mereka, atas manusia. Kenapa? Karena mereka pikir, oh aku harus menjadi segambar dengan Allah dengan makan buah itu, padahal sudah segambar. Kok bisa jatuh? Dia dengar perkataan setan, tidak paham perkataan firman kebenaran. Dan cara itu akan terus dipakai. Terlalu kecil ini saudara ya. Yesus pun Nggak usah dibaca, catat saja ayatnya. Matius 4 ayat 1 sampai 6. Yesus pun digoda sama anak manusia. Dan selalu pakai modus operandi ini. Jika engkau anak Allah, batu jadi roti lagi lapar. Dan Yesus mengalahkan setiap serangan setan. Dengan apa? Ada tertulis firman Allah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nanti di bawah ada tertulis firman Allah berkata, engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu. Dia lawan setan kalah dengan apa? Dengan firman kebenaran. Makanya
bangun gambar diri, identitas diri kita dengan apa? Dengan firman kebenaran, firman yang kita pegang, firman yang kita percaya, masukkan di hati. Supaya apa? Pulih gambar diri kita. Pernah nggak kita membayangkan hidup tanpa cermin? Saya bawa saudara pada ini dengan waktu seberapa yang ada. Pernah Anda keluar rumah tanpa bercermin? Saya pikir enggak ya. Anda datang ke gereja, Anda berangkat kerja, pasti bercermin. Karena cermin menunjukkan seseorang akan keadaan yang perlu diperbaiki dari dirinya. Rambut kurang rapi, bercermin dirapikan sebelum Anda keluar rumah. Betul apa tidak? Cermin membantu yang kedua seseorang menata rupa atau penampilannya. Bajunya kurang rapi kah atau bagaimana? Kadang-kadang kita kadang kelupaan. Dari mana kita tahu? Ya begini. Pakai kaca kan? Bisa mengaca, tahu rupa kita bercermin. Dan tahukah saudara, firman Allah itu bagaikan cermin. Dari mana kita tahu firman kebenaran yang Tuhan katakan itu cermin? Yakobus 1, 2, 3, 2, 4. Saya baca ini ayat penting buat kita. Firman kebenaran itu mencerminkan gambar kita. Firman itu cermin. Lihat, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat ini berkata, firman kebenaran itu seperti cermin. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan pikirkan tentang kita yang dikatakan dalam firman Allah, itu jadi cermin buat kita, bercermin di situ. Nah, lewat ayat ini saya pengen meluruskan lewat Yakobus pasal yang ke-1 ayat 23. Saya ingin meluruskan begini. Seringkali ketika firman datang harusnya bagi cermin buat kita. Kita berpikir gini, salahku apa ya? Tiap dengar firman kebenaran datang, dosaku apa Pak ya? Kekuranganku apa ya? Firman Allah itu enggak selalu bicara kekurangan kita loh. Kadang firman itu mengatakan gambar diri. Contoh nanti saya tunjukkan kepada Gideon. Kamu pahlawan gagah perkasa. Padahal dia merasa aku lagi ketakutan. Enggak selalu loh. Firman itu selalu berkata, aku salah apa ya? Aku dosa apa? Makanya pagi ini singkat saya mau berkata, izinkanlah firman Allah yang adalah cermin ilahi. Itu memerdekakan kehidupan kita. Izinkan firman memerdekakan kita. Anda lihat, catat saja ayat ini, berikutnya ini ya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita dan seterusnya mendidik kita. Mengarahkan kita kepada kebenaran, terutama dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terjemahan The Message Translation berkata, showing us truth. Mengarahkan kita kepada namanya kebenaran. Itu cermin. Dan saya ulang, saya luruskan sekali lagi. Seringkali kita merasa gini, saya salah apa ya? Saya dosa. Setiap kali firman datang, dosaku apa ya? Kekurangan aku apa ya? Firman Tuhan bisa saja menamplak dosa. Tapi firman Allah seringkali itu makasih kekuatan sama kita, kasih cermin. Kamu itu ini loh. Satu contoh ya, ayat terakhir buat kita. Satu contoh ya, ini ayat terakhir sudah buat kita. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Hakim-Hakim pasal 6, 12, 13. Menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikianlah Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Dan seterusnya. Kita tahu dalam cerita ini Gideon itu kan sedang ketakutan kan. Dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Karena dia mau sembunyi, takut sama orang Midian. Dia sedang dalam ketakutan, tapi aneh. Tuhan berkata begini kepada orang yang lagi pengecut, lagi takut. Firman yang bagaikan cermin berkata, hei Gideon, kamu ini pahlawan gagah berani. Tapi Anda tahu apa respon Gideon? Di dalam ayat ini dia berkata, bagaimana kau menyertai kami? Kami mengalami keadaan seperti ini. Mana cerita tentang Allah menyertai nenek moyang kami laut terbelah jadi dua. Seolah dia berkata begini, seolah dia gak sepakat dengan yang firman Tuhan katakan. Hai pahlawan gagah berani, bagaimana cara kau menyertai kami? Mana penyertaanmu? Kami miskin, kami dijajah Midian, kami menderita sekarang. Jadi seolah-olah Gideon ini mempertanyakan, masa sih aku pahlawan gagah berani? Dia gak sepakat dengan apa yang firman Allah katakan. Anda lihat apa sebetulnya alasan bantahan Gideon. Bagaimana kau menyertai kami keadaan kami seperti ini? Padahal Allah berkata kamu ini pahlawan gagah berani.
Jawabannya ada di ayat 11. Anda catat ya. Dia itu sedang ketakutan dalam ayat ini. Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa dia berkata, bagaimana cara kau menyertai kami? Karena dia sedang dalam pengecut, dalam ketakutan. Nah, kita belajar di sini, intinya begini. Anda lihat gambar ini terakhir buat setiap kita. Iblis itu memakai masa lalu kita. Ketakutannya Gideon, sakit penyakit kita, kegagalan kita dalam kerja, kegagalan dalam mendidik anak, membangun rumah tangga. Iblis seringkali memakai masa lalu kita yang kita alami demi menahan kita untuk supaya nggak mencapai masa depan. Sedangkan Tuhan firman kebenaran itu menyingkapkan perkataannya tentang masa depan kita demi melepaskan kita dari masa lalu kita. Kekinian yang dihadapi oleh Gideon adalah pengecut, aku lagi takut. Tapi Tuhan berkata, hei, engkau ini pahlawan gagah berani. Tuhan kan memberitahu, kamu ini pahlawan loh. Walaupun kita merasa, tapi aku masih gagal, aku masih sakit, aku belum sembuh. Aku masih susah, aku masih merintis. Aku masa depanku bagaimana keadaan seperti ini. Tapi Tuhan berkata, aku memberikan masa depan penuh pengharapan. Jadi firman kebenaran datang, itu sebetulnya akan melepaskan kita dari masa lalu atau kekinian kita yang gelap. Hidup kita tidak tergantung dengan yang kita alami hari ini. Hari ini boleh kelam. Hari ini kita masih sakit belum sembuh. Hari ini kita merasa masih gagal. Tapi bangun perkataan dasar gambar diri kita. Di atas keyakinan perkataan firman Allah. Kita pahlawan gagah berani. Tuhan berkata, kamu lebih daripada pemenang. Aku menyembuhkan kamu. Aku memulihkan kamu. Nah, kata-kata Tuhan ini saya berdoa. Cermin buat kita untuk apa? Membebaskan kita dari kegagalan kita, sakit penyakit kita, penderitaan kita. Makanya saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini, walaupun gak bisa lengkap saya sampaikan karena waktu terbatas, kita bisa membangun gambar diri yang sehat. Jangan dihiraukan perkataan setan yang melemahkan kita. Semuanya bohong. Kamu kacau, kamu gak bisa sembuh, semuanya bohong. Itu kan setan yang ngomong, mau hancurkan kita. Memenahan kita supaya gak bisa mengalami destiny rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu kesenangannya setan. Dan saya percaya segala rancangan Allah, destiny-nya buat kita, itu akan jadi ketika perkataan itu kita pakai bangun dasar gambar diri kita. Sehingga apa yang dia firmankan, kamu disembuhkan, kita alami. Aku pulihkan kamu, masa depanmu masa depan yang baik. Itu terjadi atas diri kita. Saya berdoa gambar diri yang gak jelas jadi sehat hari ini. Bangun gambar diri kita di atas keyakinan perkataan firman Allah. Engkau yang cemas, engkau yang mulai takut, jangan hiraukan perkataan setan. Bangun atas dasar firman Allah.